Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapakah yang ingin mengetahui besarnya penderitaan saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya, kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Maka saksikanlah bagaimana penuturan sang Hujatul Islam, Imam Ghazali, mengenai kala ajal menjelang dalam Ihya Ulumuddin. Sang imam menyebut sakaratul maut hanya akan dialami makhluk yang memiliki ruh. Ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan sakaratul maut. Jika badan seseorang tertimpa luka, bekas kepedihan fisik itu akan menjalar sampai ke ruh. Jika ia terbakar, rasa sakit yang dialami badan akan terasa jua oleh ruh. Saat kepedihan pencabut nyawa menyerang ruh, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dan sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Tergambar betapa menyakitkannya. Manusia pada hari itu benar-benar kepayahan. Seorang penyair pernah berkata tentang sakaratul maut, "Sungguh kematian itu lebih sakit daripada pukulan dengan pedang, gergajian dengan gergaji, dan guntingan dengan gunting." Sakit fisik hanya akan terasa jika ada ruh di dalamnya. Sebab rasa sakit pada fisik sejatinya dirasakan oleh ruh. Lalu apa jadinya jika ruh itu sendiri yang dicabut? Sang imam melanjutkan, akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota badan telah dilemahkan. Tidak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap saat. Jika saja ia mampu berteriak, ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu makin dalam menuju 2 biji mata, naik terus ke pelupuk mata. Kedua bibir sudah mengerut seperti asalnya. Anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap sehingga mencapai ke kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, terputuslah pandangan pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat." Hadis riwayat Tirmizi. Maka lihatlah kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah SAW hingga saat-saat terakhirnya. Beliau berkata, "Tidaklah aku iri hari kepada seseorang yang Allah memudahkan atas kematiannya sesudah yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Duhai betapa berat dan pedihnya sakaratul maut itu. Syaddad bin Aus pernah berkata soal kematian, "Kematian adalah huru-hara yang paling buruk di dunia. Ia lebih sakit dibanding digergaji dengan gergaji atau direbus dalam periuk." Maka benarlah jika kematian yang tiba-tiba itu sejatinya sebuah kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, "Kematian secara tiba-tiba adalah kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan atas orang yang berbuat maksiat." Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan menyambut kepedihan sakaratul maut dengan terus tegap di atas iman. Kita tak pernah lagi tahu kapankah sakaratul maut itu akan bertamu. Kepedihan apa yang akan menghadap?
seorang mukmin sejati hakikatnya adalah mereka yang bahagia dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah akan menyukai perjumpaan dengannya. Dan siapa saja yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya." Lalu para sahabat berkata, "Kami semua tidak menyukai kematian." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin jika dilapangkan baginya sesuatu, niscaya ia akan menyukai perjumpaan dengan Allah dan Allah akan menyukai perjumpaan dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiap kita pun pantas terus berdoa agar detik-detik sakaratul maut kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Sebuah cara yang paling indah untuk memulai perjumpaan dengan Zat yang menciptakan kita dari tanah, lalu memberikan amanah besar untuk mengurus dunia ini. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.